Doa itu kuncinya itu kalau semua kitab-kitab tasawuf itu kuncinya doa itu di taubah. Maka sekelas Sufyan Ats-Tsauri kalau mau hajat apapun, mau meminta apapun, maka taubah adalah kuncinya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tarkudz dzunub huwa doa. Tarkudz dzunub huwa doa. Kita mampu meninggalkan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doa. Karena semua harapan, keinginan kita tanpa kita sadari dan kita minta itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Sufyan Ats-Tsauri. Dan memang seperti itu, Pak. Contohnya kayak pandemi kemarin itu. Berulang kali di beberapa momentum para masyayikh kita, para kiai kita, itu pada dasarnya tidak pernah ngomongkan pandemi itu apa, bagaimana, enggak penting. Ini buatan siapa, ulah siapa, itu tidak menjadi penting. Karena yang paling penting adalah kita semua sadar bahwa min asaril khotoya wa dzunub annahu tuhdisu fil ardi anwa'an minal fasad ay fil miyah wal hawa waz zuru was simar wal masakin, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kemudian alam ini tidak bersahabat dengan kita. Annahu tuhdisu fil ardi anwa'an minal fasad. Mulai urusan air, fil miyah, baik itu laut, curah hujan, hawa, udara, kemudian az-zuru' pertanian-pertanian, as-simar perkebunan-perkebunan, al-masakin banyaknya rumah yang roboh dan lain sebagainya. Itu semua hanya karena banyaknya kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahan itu sebetulnya ya biasa-biasa saja. Yang tidak biasa adalah latahnya kita bangga dan nyaman akan kesalahan yang kita lakukan. Makanya benar dikatakan misalnya innal ma'siyah idza ukhfiyat la tadurru illa sahibaha. Maksiat itu, kesalahan kita kalau kita lakukan secara diam-diam, sebetulnya kita hanya akan mendapatkan 1-2 kali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang pribadi, bersifat pribadi. Tapi fa idza u'linat wa lam tughayyar adharat lil ammah. Fa idza u'linat wa lam tughayyar adharat lil ammah. Permasalahannya adalah maksiat itu, kesalahan kita atau dosa kita, kalau sampai kita tampilkan di hadapan publik, semua orang tahu kalau kita melakukan itu dan kita merasa santai-santai saja kayak nggak ada apa-apa, ini azabnya atau ini buntutnya akan dirasakan semuanya, baik orang yang melakukan maksiat atau tidak melakukan maksiat. Emang begitu itu. Lah kita ini kok jangankan kok cerita ke teman, kita ini sekarang sudah kita upload. Lah iya, padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Illal mujahirin. Semua kesalahan umat saya selalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya itu pedenya minta ampun walaupun banyak salah. Loh, iya. Musnad Ahmad meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah tadkhulu quburuha bidunubiha wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Umat saya itu adalah umat yang memang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu quburuha bidunubiha. Kita masuk liang kubur itu tidak membawa apa-apa kecuali kesalahan dan dosa. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha yumahhasu 'alaiha biistighfaril mu'minina lah. Tapi ini hadis yang hanya berlaku untuk orang NU. Mohon maaf ini, bagi yang kebetulan belum NU, wah ini sulit untuk menerima ini. Tapi ini jelas ada kitabnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, karena apa kok bisa dia keluar dari kubur tanpa dosa umatnya Mbah Kanjeng Nabi? Karena yumahhasu 'alaiha biistighfaril mu'minina lah. Karena banyaknya keluarga, tetangga, orang sekitar, kenalan yang kemudian memintakan ampun kepada mayit tadi itu, kepada orang yang meninggal tadi itu. Mati pun masih dimintakan ampun, dan ini hanya berlaku untuk orang NU. Yang belum NU, wah ya berat. Sebetulnya tidak bisa, mau NU nggak NU, ketika Allahumma ghfirli
wali walidayya, wali jami'il muslimin wal muslimat, masuk semua. Mau NO enggak NO masuk semua. Permasalahannya kami yang NO itu loh selalu mendoakan yang enggak NO enggak begitu mendoakan. Nah itu loh masalahnya. Masalahnya hanya di situ saja. Makanya saya tadi ngomong apa-apaan nih, tapi enggak apa-apa sudah. Hitung-hitung itu satu-satunya amal saya yang jelas-jelas tidak ada balasannya. Nah gitu. Oke. Jadi umat ini memang umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia berani terang-terangan melakukan dosa. Rasulullah juga mengatakan, inna min jiharil ma'siyah ayya'mala rajulu bil laili syai'an wa qad satarahu Allah Subhanahu wa taala summa yusbih fayaqul amiltu kadza wa kadza al barihah. Termasuk ketololan luar biasa yang mengundang pandemi di berikutnya lagi, ya, atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada orang melakukan maksiat dan tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala, tapi tahu-tahu pagi sambil ngopi di kantor cerita sama teman-temannya, saya tadi malam melakukan ini loh, saya tadi malam ke sana loh, saya tadi malam ke sini loh. Misalnya Mas Malik misalnya bisi siapa? Kamu belum pernah ke sana toh misalnya. Lah ini masalahnya. Ini masalahnya jiharnya di sini. Ini adalah sebuah pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Padahal kalau hal-hal semacam itu tidak dilakukan, insya Allah, wah, mau istighosah lah, mau istisqa lah, mau minta apapun, insya Allah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Allah ini bukan kayak kita, Pak. Allah itu nggak kayak kita. Pak Menteri, semakin saya WA dengan banyaknya permintaan, semakin diblok saya. Kalau biasanya 5 menit 10 menit sudah balas, semakin banyak permintaan, bisa sehari 2 hari, kok saya tambahi lagi permintaannya 2 minggu baru dibalas. Loh Gus, kemarin itu WA apa? Sudah terhapus. Malah begitu. Enggak, Allah Ta'ala enggak gitu, Pak. Allah Ta'ala itu bahkan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Gini, ada sebuah syair mengatakan begini, la tas'alanna bunayya adama hajata wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. La tas'alanna bunayya adama hajata wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kamu jangan sekali-kali mengemis terhadap sesama. Kamu jangan minta-minta terhadap sesama, tapi mintalah kepada Tuhan yang pintu pemberiannya tidak pernah ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah bahkan akan sangat marah kalau kita sebagai hambanya tidak pernah menengadahkan tangan untuk memohon, mengemis keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa bunayyu adama idza su'ilta yaghdabu in su'ila yaghdabu. Oh, wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Tapi walaupun menteri yang tadi katanya karyawannya ada 3.000, itu kalau kita mintai, oh ya mesti sambat. Wong akhirnya jadi majelis sambat. Wong sama-sama punya masalah, sama-sama punya masalah, sama-sama punya tanggung jawab, sama-sama punya beban, walaupun itu atasan kita. Bahkan mungkin sekelas Pak Presiden pun itu kalau kita mintai, ya sambat lagi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita tangisi, pintunya akan selalu lah. Iya, Allah Ta'ala harus selalu kita libatkan dalam setiap langkah kita. Iya Pak Sekjen, jenengan mau punya rencana apapun, kalau tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, waduh, sulit Pak. Nah contohnya misalnya, siapa yang menduga akan ada pandemi sedemikian rupanya itu? Padahal berapa perencanaan untuk Kementerian Desa ini yang harusnya bisa dilaksanakan? Tidak bisa Pak. Makanya illam yu'inka bikulli ma turidu falisalil mahluki ilaihi sabilu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi pertolongan kepada kita, maka semua gagasan, semua ide, semua perencanaan, semuanya tidak akan pernah bisa terlaksana.